Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Korlantas Polri meluncurkan program baru dalam pelayanan masyarakat. Masyarakat dimudahkan dalam membuat maupun memperpanjang surat izin mengemudi secara daring atau online. Kita akan membahasnya bersama Kasudit SIM Dir Regriden Korlantas Polri, Kombes Pol Tri Julianto Jati Utomo. Selamat pagi, Pak Jati. Selamat pagi Mbak. Ya, Pak Jati, sejak diluncurkan pada hari Selasa, berapa Pak data terkini masyarakat yang sudah menggunakan aplikasi layanan SIM online? Ya, setelah diluncurkan kemarin Mbak, kita sudah mendata ada ribuan masyarakat yang sudah melakukan registrasi dan memakai layanan SIM online ini, perpanjangan SIM online yang sudah kita data di manajemen center kita. Ribuan tepatnya berapa Pak Jati? Ya, ada 1.500 sekian. Saya juga tidak hafal pastinya. Yang sudah memang mereka menggunakan layanan kita. Di seluruh Indonesia sekitar 1.500? Iya. Baik, Pak Jati, apakah dengan aplikasi SIM online tersebut ini bisa mengukur pengetahuan dan keterampilan para pemohon SIM berkendara di jalanan, Pak Jati? Iya, karena memang kita layanan ini, layanan one stop service ini untuk perpanjangan SIM A dan C saja, Mbak. Jadi memang sudah ada persyaratan-persyaratan yang mengukur kompetensi mengemudi, seperti kita juga melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi. Metodenya seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan lebih detail? Iya, pemeriksaan kesehatannya kita melalui aplikasi Erikes ya, Pak. Jadi Erikes ini aplikasi yang memang diciptakan atau dibuat untuk mendukung aplikasi Sinar. Yaitu masyarakat dapat mengunduh aplikasi ini, kemudian memasukkan nanti nama, kemudian memasukkan NIK, kemudian juga foto selfie, yang tentu nanti akan bisa mengakses dokter dan jadwal pemeriksaan. Tentunya pemeriksaan kesehatan ini juga tetap hadir ke dokter secara fisik dilakukan pemeriksaan. Baik, artinya terkait dengan pembuatan SIM baru, apakah pemohon tetap harus datang ke Satpas atau tidak, Pak? Atau hanya dengan online melalui handphone mereka? Ini disiapkan untuk perpanjangan SIM A dan C dulu, Mbak. Untuk pembuatan SIM baru, kita sudah membangun aplikasi dan dalam waktu dekat juga kita akan launching. Mungkin pada awal Mei yang memang sudah kita siapkan, dan kita juga membuat suatu aplikasi AFIS, jadi ujian teori online yang disiapkan untuk mendukung registrasi untuk SIM baru, Mbak. Baik, artinya untuk perpanjangan SIM A dan juga SIM C seluruhnya bisa online ya, Pak? Tidak perlu datang ke Satpas? Iya, betul. Seluruhnya bisa online untuk perpanjangan khususnya SIM A dan SIM C. Baik, sejauh ini sosialisasi dari Korlantas Polri seperti apa, Pak, untuk seluruh Indonesia terkait dengan aplikasi SIM online ini? Ya, memang kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, beberapa kegiatan sosialisasi media sosial, maupun kita melakukan pembuatan channel YouTube yang sudah kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia untuk bisa mengakses layanan perpanjangan SIM A dan C. Oke, kalau antusiasmenya melihatnya seperti apa, Pak, antara masyarakat yang memilih memperpanjang melalui online dengan datang ke SIM keliling? Iya, kalau antusiasnya memang banyak masyarakat yang menginginkan layanan online ini. Contohnya bagi masyarakat yang memang tidak gaptek dengan teknologi, ya, yang mengikuti perkembangan teknologi pasti akan menginginkan layanan online ini. Tetapi layanan SIM keliling juga tetap berjalan, disiapkan bagi masyarakat yang tidak menggunakan layanan online. Baik, Pak Jati, tahan dulu. Kita akan lanjutkan perbincangannya usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali lanjutkan dialog. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time.
Korps Lalu Lintas Polri mengeluarkan inovasi baru untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat, terutama bagi Anda yang hendak melakukan perpanjangan SIM, baik itu SIM A maupun SIM C. Kini Anda tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pelayanan SIM untuk memperpanjang SIM, karena cukup dengan mengunduh atau mendownload aplikasi milik Korlantas Polri, yakni Korlantas Digital, yang dapat diunduh di aplikasi Play Store dan juga App Store. Di aplikasi ini akan ada fitur perpanjangan SIM yang diberi nama SIM Presisi Nasional atau SINAR, sehingga Anda dapat melakukan perpanjangan SIM di sini. Bagaimana untuk bisa menggunakan fitur ini? Anda cukup mengisi data diri mulai dari nomor telepon hingga nomor KTP dan tinggal memilih fitur SINAR, SIM Presisi Nasional. Di situ nanti akan terdapat berbagai tes yang dapat Anda lakukan secara online. Mulai dari janji ketemu bersama dengan dokter secara online, kemudian Anda akan bertemu dokter secara langsung, dan akan diberikan surat apakah Anda sehat atau tidak. Kemudian Anda dapat mengikuti tes psikologi secara online dan dilanjutkan dengan tes teori audio visual untuk memastikan Anda dapat mengemudi secara baik dan benar sesuai dengan aturan dari kepolisian. Selanjutnya, Anda akan tinggal membayar sejumlah biaya yang diharuskan untuk perpanjangan SIM. Dan proses pembayaran ini pun cashless atau non-tunai, sehingga mengantisipasi munculnya calo untuk perpanjangan SIM. Nanti ketika SIM telah selesai diproses, akan langsung dikirimkan ke alamat Anda melalui aplikasi atau melalui layanan delivery yang telah disiapkan di aplikasi ini. Pihak dari kepolisian, terutama Kapolri, mengapresiasi hadirnya aplikasi ini dan juga mendukung sesuai dengan janji dari Kapolri untuk menciptakan badan kepolisian yang presisi dan tanggap terhadap teknologi. Tidak hanya itu, nantinya juga akan muncul aplikasi-aplikasi serupa untuk mempercepat pelayanan masyarakat, termasuk untuk menciptakan aplikasi yang dapat membuat SIM baru secara online. Dan diharapkan masyarakat juga dapat memberikan tanggapan serta pendapat terkait dengan pelayanan ini. Dari Jakarta, Sisilia Sidabaribah, Dori Sanullah, Metro TV. Pemirsa, kami masih bersama dengan Kasudit SIM Dir Regriden Korlantas Polri, Kombes Pol Tri Julianto Jati Utomo. Pak Jati, kalau Anda menyimak tadi ada laporan dari rekan kami Sisilia Sidabaribah soal tahapan dalam membuat atau memperpanjang SIM online untuk SIM A dan juga SIM C. Pak, bagaimana sebenarnya tahapan pastinya sebelum masyarakat ini bisa mendapatkan atau memperpanjang SIM tersebut? Ya, memang tahapannya ada beberapa tahapan yang memang harus dilalui, Mbak. Setelah pada saat masyarakat sudah mengunduh aplikasi SINAR di layanan digital Korlantas Polri, nanti masyarakat diminta untuk melakukan verifikasi identitas. Jadi memasukkan nomor handphone dan emailnya. Dari sana nanti akan dapat kode OTP, one time password-nya, dan kita juga memasukkan NIK, nama lengkap, dan foto selfie yang nanti diautentifikasikan biometri melalui teknologi biometrik wajah melalui liveness face recognition. Nah, ini juga akan diautentifikasikan. Kemudian kalau memang sudah valid sesuai dengan NIK dan foto selfie-nya, nanti pilih ikon SINAR untuk perpanjangan SIM khususnya, kemudian memilih golongan SIM, kemudian melengkapi data seperti foto KTP, kemudian foto tanda tangan, kemudian foto SIM, kemudian pas foto dengan latar belakang biru, dan tentunya ada verifikasi hasil kesehatan dan psikologi yang tadi saya sampaikan. Setelah itu pemohon memilih kode wilayah Polda dan Satpasnya, kemudian memasukkan input atau rekening pengembalian, kemudian memilih metode pengiriman, bisa diambil sendiri atau diwakilkan, atau memang melalui jasa pengiriman yang sudah tersedia di dalam aplikasi. Kemudian melakukan pembayaran melalui virtual account BNI untuk berkaitan dengan PNBP. Setelah itu SIM dicetak dan dikirim. Setelah SIM dicetak dan dikirim, diterima oleh pemohon, langsung pemohon melakukan konfirmasi SIM sudah diterima di dalam aplikasi itu, dan secara otomatis dilakukan proses digitalisasi SIM. Demikian, Mbak. Baik, selain kemudahan secara waktu dan juga diharapkan ini sudah tidak ada lagi calo, Pak, apalagi kemudahan yang ditawarkan Korlantas Polri dengan adanya sistem online ini? Ya, kemudahannya karena bisa diakses kapan dan di mana saja.
dan bisa lebih cepat, kemudian akurat, ya, dan masyarakat juga tidak perlu menunggu atau mengantri atau berkerumun yang memang sekarang kita di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, itu adalah sisi kemudahannya Pak, tetapi ada pertanyaan juga soal potensi bahaya, karena kita tahu bahwa angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih tinggi. Polri melaporkan kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan pada pekan ke-40 tahun 2020. Angkanya naik Pak, hampir 25% dibandingkan pada pekan sebelumnya. Nah, faktor manusia ini menjadi salah satu penyebab utama. Dengan kemudahan memperoleh atau memperpanjang SIM ini, apakah tidak berpotensi meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas, Pak Jati? Ya. Kita sudah pikirkan Mbak pada saat membuat sebuah layanan online, karena ada beberapa persyaratan memang harus dipenuhi masyarakat selain sehat jasmani, juga kita melakukan uji pemeriksaan secara rohani atau psikologi. Dan ini yang akan bisa melihat apakah pemohon SIM ini bisa secara psikologi ini dianggap mampu untuk memiliki SIM yang akan digunakan di jalan nantinya. Untuk mencapai dianggap mampunya seperti apa, Pak? Praktek ujiannya akan seperti apa? Karena ada online. Kalau perpanjangan memang tidak ada syarat untuk ujian teori dan praktek, Mbak. Pada saat nanti pembuatan SIM baru itu yang memang kita ada syarat untuk ujian praktek dan teori. Baik, jadi untuk pembuatan SIM baru tetap ada prakteknya ya. Bagaimana juga dengan persyaratan psikotes, Pak, bagi para pemohon SIM? Karena kita merujuk beberapa kasus aksi koboi jalanan sejumlah pengendara. Ya, memang di dalam pemeriksaan psikologi atau rohani itu ada beberapa tes. Kita juga melakukan uji tes untuk berkaitan dengan kecermatan, kemudian juga ada masalah kepribadian. Nah, ini bisa terukur apakah pengemudi itu mampu untuk menjalankan kendaraan atau mengemudikan kendaraan. Baik, terakhir Pak Jati, bagaimana pengawasan pelayanan aplikasi layanan SIM online ini agar di tengah kemudahan memperoleh atau memperpanjang SIM tetap bisa menjamin keselamatan berkendara? Ya, pengawasannya kita tetap juga akan mengaudit hasil dari nilai psikologi maupun hasil dari nilai kesehatan yang memang bisa kita lihat dari aplikasi ini. Nah, itu kita lakukan audit, kita lakukan kegiatan monitoring, sehingga kita akan melakukan kegiatan-kegiatan evaluasi untuk ke depannya. Baik, terima kasih Kasudit SIM Dir Regriden Korlantas Polri, Kombes Pol Tri Julianto Jati Utomo. Iya Mbak, sama-sama Mbak, terima kasih banyak. Baik pemirsa, kita harus jeda dulu. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Headline News pukul 6 akan hadir untuk Anda sesaat lagi.